7 kebiasaan laki-laki yang bikin istri itu nangis diam-diam. Nah, buat bapak-bapak, kalian wajib dengerin ini supaya istri kalian tuh nggak sering ngedumel dalam hati gara-gara kalian. Mungkin ini kelihatan sepele nantinya kalau aku jelasin, tapi ini memang benar-benar sakit dan gak hilang-hilang sakitnya. Bisa sampai 1 harian, guys. Sebelum lanjut ke topiknya, jadi aku mau jelasin dulu. Jadi hari ini tuh aku beres-beres lemari. Kenapa lemari aku nih sering kali berserak? Padahal cuma 2 tangan kadang yang pakai, tapi ya gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena kita buru-buru ngambilnya ya. Apa cuman aku aja yang berserak lemarinya? Barusan dirapiin udah berserak lagi. Yuk komen gimana isi lemari kalian, apakah sama kayak aku kapal pecahnya? Lanjut ke topiknya. Jadi kebiasaan laki-laki yang pertama tuh HP-nya mati pas dia pulang kerja. Bener nggak? Padahal istri di rumah udah masak, jagain anak rewel, bersih-bersih, ngerapiin, susun, nungguin dia sampai maghrib. Ada tuh laki-laki yang kerjanya sampai maghrib ya kan? Kita udah nungguin dia, tapi dianya malah nongkrong sama kawan-kawan. Bahkan pulangnya sampai jam 11 malam. Terus HP-nya didiemin. Istri itu nangis bukan karena suaminya telat, tapi karena ya itu tadi dia nggak diprioritaskan. Apa salahnya sih dihidupin HP-nya? Jadi istri itu nggak khawatir ada kenapa-kenapa di sana, kan istri juga yang pusing. Kebiasaan suami yang nomor 2 yang bikin kita nangis, diem 1000 bahasa pas kita itu lagi berantem sama dia. Padahal istri udah ngomel, nangis, jelasin isi hatinya, semuanya udah diungkap. Tapi suami bukannya nanggepin kayak nenangin, kayak malah diem main HP ngerokok di luar. Bahkan yang lebih parahnya dia tuh pergi ninggalin kita. Apa salahnya sih didengerin? Kebiasaan nomor 3, bandingin istri sama mantan. Bener nggak? Ada yang pernah kayak gitu nggak? Ada yang punya suami kayak gitu nggak? Kan dia bilang gini kadang kan, mantanku dulu aja nggak cerewet kayak kamu cerewet banget, dulu aja nggak cerewet, sekarang udah cerewet. Beda say, dulu tuh masih gadis, sekarang itu udah kayak kapal pecah rumah urusan, bukan kamu aja yang diurus, anak lagi. Gimana nggak merepet coba? Kamunya juga nggak pengertian, bener nggak? Biasaannya nomor 4 yang bikin sakit hati lagi, suami pelit banget pujian tapi boros kritikan. Bener nggak? Istri masak 10 menu diem, istri masak 1 menu kasinan, gini amat sih masakanmu. Istri ngerasa capeknya itu nggak pernah dihargain, ujung-ujungnya nangis di dapur. Bener nggak kayak gitu? Jadi dia tuh kadang gini kan, kita udah beresin semua rumah tapi nggak pernah dipuji sedikit pun. Giliran rumah berserak baru dia tuh kritik sekritik-kritiknya. Bahkan capeknya kita itu nggak ditengok gitu loh. Biasaannya nomor 5, lebih milih game HP-nya daripada ngobrol sama kita. Emangnya kalau kita ngobrol tuh nggak bisa ya? Kadang istri udah mandi wangi mau cerita capeknya seharian, suami apa coba tanggapannya? Bentar ya sayang, sambil mabar sampai subuh. Bentarnya itu sampai subuh, tau nggak sih? Kebiasaannya nomor 6, nggak pernah minta maaf duluan. Pernah nggak sih kalian ketemu sama cowok yang kayak gitu? Padahal dia yang salah, tapi harus kita juga yang minta maaf. Kalau nggak gitu ya nggak reda marahnya itu, karena gengsinya tinggi banget. Dia nunggu kitanya minta maaf, kita yang lama-lama nggak mau juga gitu ya kan, kayak nggak dihargai gitu. Harga diri kita itu segede apa jadinya di matanya? Nggak ada harga diri sama sekali. Kebiasaan nomor 7 ini yang paling batal sih diantara semuanya. Jadi dia tuh ngomong kasar, udah ngomong kasar dia main tangan lagi pas lagi emosi. Ini paling parah sih. Sekali kelepasan di luka hati istri itu nggak hilang-hilang. Nangisnya itu bukan sakit fisik, tapi laki-laki yang kita percaya kok dia mau main tangan, dan bahkan itu fatalnya kita bisa pisah gara-gara itu. Nah, buat bapak-bapak kalian wajib tahu ini penting banget supaya kalian tuh nggak bikin istri nangis. Kalau udah istri nangis, percayalah rezeki juga nggak akan ada. Sekian dulu, siapa tahu kalian punya kebiasaan laki-laki yang mungkin nggak sama yang aku sebutin tadi. Kalian boleh bagi ke aku lewat komentar, nanti kita tambah lagi. Oke, terima kasih, bye bye.